kan lagi pandemi ya, pandemi segala susah, harus prihatin, harus segala menjaga kesehatan, yaitu protokol kesehatan yang menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan juga perbatasan. Jadi gue mau ngobrol-ngobrol doang, gak tau gue mau bikin konten apaan. Jadi ini sebagai akal gue bikin konten, cuman ngobrol-ngobrol doang. Kalau kalian selama pandemi aktivitas kalian apa aja sih? Kan selalu di rumah tuh kan. Enggak sih, ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di luar tapi dibatasi. Gimana rasanya pandemi ini? Gua tahu-tahu sekarang berita mengenai COVID-19 ini terus naik ya. Tadi juga ada 10.000. Wah, ini rekor banget pertama 10.000. Dan juga berisik nih. Rekor pertama 10.000. Terus pas menjelang ke maghribnya itu vaksin katanya udah halal. Dan juga satu lagi nih, PSBB Jawa Bali. Dimulai tanggal pekan depan tanggal 11 sampai tanggal 25 nanti. Pasti yang kerja protes tuh. Wah, PSBB lagi. Beginilah kita hidup berdampingan dengan pandemi, hidup berdampingan dengan virus. Seakan kita itu adalah temannya. Ya, kalau kita menjaga kesehatan, selalu patuhi protokol, ya virus memusuhi kita, malah menjauhi. Maaf ya, gue sambil makan. Lihat, belum makan dari SD. Lihat ini enak. Jadi selama pandemi ini yang dilakukan oleh gua itu di rumah terus, gak bisa bikin video. Ini video pertama gua lagi di kosan kan, ini jadi agak berisik, motor ngelewat berisik, ada orang berisik. Bisa nih ya. Inilah sensasi aktivitas dalam pandemi, serba susah, serba pokoknya jadi buruk banget lah suasana tuh. Malah di kehidupan sehari-hari juga berubah, waktu juga berubah. Sekarang jadi makin cepat. Gue tidur juga, misalnya nih, gue tidur dari jam 10, tahu gue bangun jam 9. Cepet banget. Biasanya kalau gue tidur jam 10, bangunnya itu kira-kira jam 6-an. Kok bisa jadi beda waktu gitu? Gue jadi aneh di tahun-tahun ini tuh. Sekolah juga gua dibatalin tatap muka juga karena ada PSBB. Ya, gua harap sih sebelum ada PSBB gua harap sekolah tatap muka. Datang sekarang PSBB, tatap muka dibatalin kan. Terus tadi ada berita apaan tadi? Tempe cabe. Itu cabe yang dicet ngapain? Itu kan
udah mah ekonomi lagi turun, cabai dicet, terus cabai merah mahal lagi, tempe kacang kedelainya langka, apa nggak bisa pakai kacang lain gitu, kacang merah, kacang yang lain lah, kan bisa. Mungkin ya segala kacang bisa dibuat tempe. Pokoknya di pandemi ini tuh serba buruk, serba susah, malah pemerintah juga kewalahan gitu, memohon kepada masyarakatnya untuk mematuhi protokol kesehatan, dan semua dilakukan hanya di rumah aja. Tapi gimana ya, orang Indonesia tuh suruh di rumah jenuh, di luar juga serba memilih lah, di luar gini, di dalam gini. Jadi kita itu hidup punya pilihan, mau atau tidak, keluar atau ke dalam. Ya, gue buat video juga ini gak jelas kan, gue bikin konten juga. Gue harap lo subscribe lah channel gue, kali-kali gue bikin channel gak jadi mulu, gak ada yang subscribe. Makanya subscribe ya. Tuh, jadi kan wafer. Alat gak ditutup nih tutupnya, salah banget. Nah, sama pandemi itu gua benar-benar merasakan ekonomi lemah. Jadi gua cuma makan mie doang karena gasnya habis, jadi gua pakai air panas direbus. Tahu nggak, pakai air panas direbus, dibungkusnya, terus pakai karet, kalau udah matang buka lagi, masukin mangkok. Tikus tuh, masukin mangkok. Itulah anak kos. Jadi ini Liga 1 belum dimulai ya, ini lagi dibahas nih. Ya itu sepak bola, gua kangen banget tuh sama sepak bola Indonesia, sama Liga 1 tuh. Katanya pertengahan Februari mau gua ngomong tuh belepotan, mau dimulai katanya Liga 1 di pertengahan Februari. Tapi nggak tahu ya, tunggu keputusan. Enak banget nih. Maaf ya sambil makan, kalau gua gak sopan ya maaf. Gua bikin konten gak mikir-mikir dulu lagi. Ini gua bikin konten juga gak ada niatnya. Gimana mau serius coba, gua lagi di kosan gini, nggak di rumah sendiri. Kalau di rumah gua tuh di kamar punya pedam suara, ini kan di kosan, jadi punya rumah ngekos. Tapi gua mau sendiri sih, gua maunya mandiri, gak maunya tuh sama orang tua. Tuh kan, ini jam 12 malam ya, jam 12 malam masih berisik di luar. Wah gila sih. Ya gitulah, masa-masa pandemi, masa-masa COVID-19, masa-masa buruk, masa-masa susah. Kita awalnya bisa beraktivitas, bisa berkumpul, bisa nonton konser, nonton bioskop, refreshing kemana-mana, travel.
Sekarang nggak bisa karena dibatasi, segala susah ya. Mau gak mau kita harus turutin pemerintah. Katanya kalau kita nolak disuntik vaksin didenda. Ya nggak tahu ya, itu vaksin pernah dicoba nggak di Cina? Gua rasa nggak pernah dicoba deh. Ya jangan percaya ke itulah, kita maunya hilang aja ya, gitu aja. Kita mulai naikin ekonomi, naikin pekerjaan, naikin segala apapun yang kurang, kita naikin kalau pandeminya hilang. Nah, ini gue bikin video ya gak jelas ya, karena di luar agak berisik dikit lah, ada lewat motor berisik tadi ya. Itu vaksin udah halal katanya. Vaksin aja halal, lo halal nggak? Enak banget. Selama pandemi gak pernah, sekali-kali tahun ini doang sekali gua refreshing. Gua gak pernah, gua diem di rumah mulu, apapun di rumah. Kalau nggak ada panggilan keluar ya hitung-hitung cari duit lah. Cari kerjaan. Gua punya harapan, dan lo pun punya harapan kan, pandemi ini cepat hilang gitu. Dan lo juga pasti kangen ya, kalau kangen pulang kampung, kalau kangen ngumpul sama keluarga gitu kan, kangen naik kereta, naik bis, kangen travel ya, kangen nonton konser, kangen, pokoknya kangen ramai-ramai lah ya, gitulah ya. Selalu berdoalah, kita bersyukur, kita selalu menjadikan doa kepada Tuhan supaya kita diberi perlindungan, diberi kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu, amin. Di luar berisik banget sih. Nah, senyap kan. Jadi gitulah, baik banget ya pandemi COVID-19. Dan COVID-19 itu banyak variannya loh. Ada yang gejala tenggorokan kering, nggak ada gejala, ada gejala batuk, panas, demam, sampai pokoknya gejala-gejala apapun lah yang tertulis dalam sumbernya. Dan gua coba menelusuri sumber dan gua menemukan ini nih. Berisik banget dah. Tolong dah, di luar jangan berisik dah. Gua udah dibikin video ini. Terus tuh ya, agak dikit suara. Gue kesel banget, gak jadi bikin video. Ya gue jadiin lah. Tuh, suara anak kecil lagi. Ya gitulah, masa pandemi, masa susah, masa yang buruk, masa yang pokoknya kita serba susah lah. Ya gitulah, kita patut bersyukur, kita patut bersabar. Meskipun vaksin udah datang, ya tetap aja kita hidupnya seperti ini. Ya gitu. Nah, pandemi, semua tentang pandemi. Dan 2020 tentang pandemi, 2021 tentang pandemi juga, part 2 ya. Ekonomi jadi turun, malah naik, dimahalin. Jadi ke kitanya susah, ke yang dagangnya susah.
kita doainlah yang bekerja di sana, yang bekerja dimanapun, kerja kesehatan, ya doainlah semoga diberi perlindungan, diberi rezeki yang gak terduga, dan diberi anugerah. Yang sabar ya, pandemi ini emang agak ganas. Yang sabar, harapan kan kita ingin COVID ini cepat berlalu gitu ya, begitulah. Dua lagi nih, terakhir video nih. Pandemi COVID-19. Kenapa dinamain COVID-19 ya? Gue gak tahu itu asal-usulnya, katanya juga dari negara sono. Kok nyalahinnya ke Indonesia ya? Padahal Indonesia nggak ngapa-ngapain loh, Indonesia sehat-sehat aja. Kok bisa disalahin nyebarin virus COVID sama negara sono? Ada motor berisik. Maklum di kosan emang suka gini. Habis. Itulah tentang pandemi, tentang kesusahan, tentang keburukan, dan kita harus selalu sabar. Ya udah, selesai dah. Udah videonya selesai dah, matiin videonya. Nah udah titit kan tuh, udah habis ya.